Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat menangkap firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-63. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara pernah mendengar istilah diam itu emas. Itu berarti diam karena bukan tidak mau berbicara, diam bukan berarti karena tidak tahu apa-apa, tetapi ada orang yang diam karena dia tahu apa yang dia sementara lakukan dan dia tahu jawaban atas apa yang dia lakukan. Nah, itu yang disebut dengan istilah diam itu emas, diam yang mengandung makna. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan mencatat ketika dia diberikan tuduhan-tuduhan palsu, orang menginginkan untuk dia harus memberi jawaban, malah imam besar memaksa dia untuk dia memberi jawaban tentang siapa dirinya. Alkitab mencatat, tetapi Yesus tetap diam. Nah, Yesus diam karena dia tahu apa yang sementara dia lakukan. Yesus diam karena Yesus tahu yang Yesus sementara alami ini akan membawa dampak kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang membuat Yesus tidak berkata apapun ketika dia diadili, ketika dia dibawa dan diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Dia tidak melakukan pembelaan sedikit pun. Nah, oleh karena itu lewat apa yang dialami Yesus, saudara dan saya, mari kita belajar. Ada banyak hal terkadang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Ada tantangan, ada persoalan, Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Pastikan kalau saudara dan saya mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini. Untuk apa Allah menciptakan kita, rancangannya atas hidup kita. Kalau kita mengerti itu, saya percaya di tengah-tengah tantangan situasi yang kita alami, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan berkata-kata kecewa, tetapi kita akan mampu untuk bersyukur dengan semua yang kita alami. Kita pasti akan tenang dan menghadapi semuanya itu dengan penuh baik. Jadi mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan rancang bagi kita, untuk apa kita ada di bumi. Kita harus tersingkap akan hal-hal itu. Bagaimana supaya itu tersingkap bagi kita? Pastikan setiap engkau mendengarkan firman, hatimu terbuka untuk firman. Ketika firman menyingkapkan bagi saudara apa rancangan Tuhan atas hidup saudara, apa yang Tuhan telah berikan bagi saudara dan saya, ketika itu tersingkap, itu akan membuat tantangan dan situasi, membuat kita akan terus hidup mampu bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan marah-marah dengan situasi dan keadaan, tapi kita akan mampu untuk tenang dan mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah ini Roh Kudus taruh dalam hidup kita semua, supaya kita mau belajar untuk terus memiliki hati yang mau dituntun dan didewasakan dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau terus bekerja dalam kehidupan kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan mengerti rancangan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami dan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.